Waduh, gimana nih? Waktu pengumpulan proposal ke dosen tinggal 30 menit. Sementara itu, bab 3 aku belum ku selesaikan. Mas Ibnu pasti kesel. Cindy juga pasti sedih. Wah, si Christina juga pasti negur habis-habisan. Tenang, Sandra, tenang. Mari berpikir jernih dulu. Oke, ayo kirim pesan ke Kusutwi, kan dia ketua tingkat kita. Supaya dia bisa bantu minta pelonggaran waktu ke dosennya. Ya, ya, itu rencana yang baik. Ini sampo jalan. Jangan lupa. Bentar. Suruh ini keterlaluan kali lah. Dari tadi gue chat, gak dibacanya, gak dibalasnya. Nggak balas gimana? Nah, Coba coba ya. apa yang kamu tulis? Ayo Chan, itu namanya komunikasi verbal yang buruk. Kamu kayak mana kamu ngecatnya dia? Subli itu ketua tingkat, dia tuh setara dosen. Jangan kamu ngecat ke ini. Kamu jangan anggap dia seperti kami ini, ya kan, Div? Kurang Kacau kan? jelas gimana? Coba kau lihat. Itu kan udah langsung, udah to the point, udah intinya langsung loh. Coba Div, kamu jelaskan sama Ini loh dia. Chan, ini tuh gak jelas banget. Ya, secara interpersonal, pesan ini itu terasa tidak sopan dan juga nggak menghargai Sudbi. Nih, kamu menggunakan sikatan yang tidak baku nih, ya, menggunakan huruf P lagi sebagai pembuka. Kawan dia nggak kawan mungkin. Dan kalimatmu itu bernada perintah nih, bukan memohon bantuan. Nah, pantaslah dia itu nggak mau bales. Itu, kamu ubah itu. Nah, kebetulan sekali ketemu di sini kok. Sufi, tadi siang aku ada WA kamu loh. Kok gak dibaca sih? Kok gak dibalas? Nah, Chandra, kamu tahu nggak kenapa saya nggak balas tadi? Karena HP-mu gak ada baterai. Nah, bukan, Chan. Jadi ingat prinsip utama dalam komunikasi itu adalah penyamaan persepsi. Nah, dari cara komunikasi kamu yang sekarang, itu kamu defensif, itu kamu melipat tangan di depan dada, dan dari gaya bicara kamu tadi pagi juga itu menunjukkan komunikasi nonverbal yang kurang gitu. Saya mengerti di dalam benakmu itu kamu lagi terburu-buru dalam mengejar proyek ini. Tapi ada baiknya itu kamu lebih memperhatikan etika kesantunan juga. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian sih dari saya. Dan perhatikan juga konteks dengan siapa kamu berbicara dan konteksnya tuh kita lagi di mana. Cindy. Aduh, gimana sih Cindy? Kan udah dibilang Cindy, bahwasannya tugasnya tuh deadline-nya tadi malam. Nah, ini kamu belum ngerjai. Gimana dong? Hancur deh ntar nilai kita. Maaf ya Ibnu, kemarin aku punya kendala di jaringan internet. Aku sebenarnya ingin mengabari kamu, cuman aku merasa sungkan dan merasa takut. Ibnu, kalau ngomong itu pelan aja, gak usah membentak, gak usah marah-marah, gak usah bikin Cindy takut. Jadi siapa yang membentak? Siapa yang marah-marah? Ya, teman-teman, tenang dulu. Ini. Udah, teman-teman, tenang dulu, jangan salah paham dulu semuanya. Nah, ini adalah bentuk dari komunikasi lintas budaya. Jadi kita harus sama-sama kaji dulu apa sih yang berbeda dari kita semua. Iya, guys, aku juga nggak mau bela siapa Ilmu. Kamu mungkin ya, itu memang gaya bicaramu, memang itu tata budayamu. Beda dengan Cindy dari keluarga yang memang lembut mungkin ya, gitu. Jadi kalau kamu ngomong itu seolah-olah di Cindy-nya itu merasa kamu membentak dia, jadi akhirnya Cindy takut agak salah paham. Karena kamu juga mengerti lah masalah ini. Itu dia, tepat sekali. Kita sebagai sebuah kelompok itu harus bisa memiliki etika untuk memahami karakteristik budaya kita masing-masing. Mungkin Ibnu lebih bisa merendahkan suaranya ketika berbicara dengan Cindy. Begitu pula juga dengan Cindy. Mungkin ada pun kendala, silakan aja disampaikan, jangan ditahan-tahan. Baik Cindy, aku tadi itu nggak bermaksud buat membentak atau marah-marah.
Tapi aku memang panik aja karena deadline tugas kita kan dekat tuh. Jadi ya udah, bukan bermaksud untuk itu. Ya Ibnu, tidak apa-apa. Aku juga minta maaf ya karena terlambat memberikan kabar akibat rasa sungkan aku kepada kamu, Ibnu. Semuanya saya juga minta maaf deh. Saya sadar sekarang kalau misalnya etika berkomunikasi itu bukan cuma dengan menggunakan kata-kata yang baik, tapi juga perlu memahami karakteristik dari lawan bicara kita supaya kita semua bisa selaras, bisa sepemahaman. Wah, luar biasa. Akhirnya kita hari ini belajar sesuatu ya semuanya. Nah, jadi karena deadline kita besok, itu saya sebagai komting, saya akan coba komunikasikan ke dosen supaya kita diberikan tenggang waktu lebih panjang lagi sama dosennya. Jadi teman-teman sambil mengerjakan tugas ini, cobalah berkomunikasi dengan lebih baik lagi satu sama lain. Hai masyarakat Indonesia, hari ini kita telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga mengenai pentingnya menjaga etika berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Mulai dari komunikasi intrapersonal dalam pikiran kita, komunikasi interpersonal antar tatap muka, ataupun komunikasi antar budaya dan kelompok. Ingatlah, komunikasi yang baik itu tidak membuat kita menjadi kaku dalam berkomunikasi sehari-hari, melainkan mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain dalam memahami persepsi, baik itu komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Dan kini dari media komunikasi massal, kami mengajak seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Mari kita berkomunikasi dengan lebih bijak, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi! Halo, Chandra.